Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Atmaja, NIM D1E1210087, kelas A. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Dalam pertanian, dalam peran pertanian dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Sektor pertanian di negara-negara yang berkembang peranannya sangat besar sekali karena merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian suatu negara dapat dilihat dari besarnya presentasi produk domestik bruto atau PDB. Dari sektor pertanian negara tersebut, makin besar kontribusi sektor pertanian terhadap PDB-nya, berarti negara tersebut tergolong negara agraris. Sebaliknya, apabila kontribusi sektor pertanian terhadap PDB presentasinya kecil, maka negara tersebut dapat disebut negara industri. Peranan sektor pertanian bagi masyarakat pedesaan adalah sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk desa. Sektor pertanian termasuk subsektor peternakan merupakan tempat utama untuk lapangan kerja keluarga perdesaan terutama di desa-desa terpencil. Usaha pertanian merupakan tempat lapangan kerja buruh tani dan petani berlahan sempit. Pertanian menjadi sumber karbohidrat, pertanian nabati dan hewani, vitamin dan mineral dari tumbuhan bagi keluarga tani. Usaha pertanian sebagai tempat mengembangkan hobi dan kesenangan hidup orang tertentu, dan juga sebagai tempat rekreasi penduduk kota jika ke desa. Usaha pertanian sebagai penghasil bahan-bahan ritual keagamaan dan upacara-upacara tradisional penduduk di desa atau kota. Bagi masyarakat perkotaan, sektor pertanian mempunyai peranan sebagai berikut. Penghasil bahan makanan, terutama penduduk kota yang bekerja di pabrik-pabrik, jasa, dan perdagangan. Tempat wisata penduduk kota dalam bentuk agrowisata yang pada awal pelita yang dijadikan primadona sebagai penarik wisatawan asing dan wisatawan domestik. Sektor pertanian dipakai sebagai alat rekreasi keluarga orang kota dan desa. Penghasilan bahan obat-obatan tradisional, penghasilan bahan baku untuk kecantikan. Peran sektor pertanian dalam perekonomian suatu negara adalah sebagai berikut. Penghasil produk ekspor yang dinyatakan dengan nilai devisa sektor pertanian pada periode tertentu. Penghasilan bahan baku industri khususnya agroindustri, penghasilan bahan baku pangan dunia, bahan papan, dan bahan sandang. Alat bangun hubungan ekonomi antara negara baik secara bilateral ataupun unilateral, dan alat menjalin hubungan persahabatan antara negara di suatu kawasan. Alat menjadi stabilitas perekonomian rakyat dan stabilitas pemerintahan. Alat menjaga ketahanan nasional. Pengembangan sektor industri harus didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Oleh karena itu, pada PJP 2, sektor pertanian harus berperan sebagai penghasil bahan baku, pasar hasil sektor industri non-pertanian, penyelamat inflasi. Penguasaan lahan pertanian di Indonesia. Lahan pertanian ditinjau dari ekosistemnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu lahan pertanian besar. Ciri-ciri lahan pertanian basah. Ciri-ciri lahan pertanian basah. Sawah, yaitu setiap petak sawah dibatasi oleh pematang. Pertemukan daftar atau topologi rata dikerjakan pada kondisi jenuh air atau berair. Kesuburannya lebih stabil, produktivitas lebih tinggi, sumber perairan yang relatif teratur. Ditinjau dari sistem irigasinya, lahan pertanian basah dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut. Sawah irigasi teknis. Sawah irigasi
setengah teknis, sawah irigasi pedesaan atau sawah irigasi sederhana, sawah tada hujan, sawah rawa pasang surut, sawah ledak, selebak, tembak, kolam. Lahan pertanian kering secara umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Produktivitas tanah rendah, topografi bervariasi dari datar berikut dan bergunung. Tidak dibatasi oleh pematang, tingkat erosi tinggi, tidak dapat diusahakan secara intensif. Umumnya diusahakan pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau diborakan atau diistirahatkan. Lahan pertanian kering dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut. Pekarangan, tegalang kebun, ladang, penggembalaan ternak. Hak-hak atas lahan tanah di Indonesia menurut UUPA 05 tahun 1960 pasal 16 ayat 1 sebagai berikut. Hak memiliki, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan memungut hasil hutan. Hak gadai, hak gerapan atau hak bagi hasil, hak ulayat. Tenaga kerja dan modal dalam pertanian. Jenis tenaga kerja pertanian terdiri dari tenaga kerja manusia, tenaga ternak, tenaga mesin. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan per satuan luas lahan pertanian tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis tanaman yang diusahakan. Misalnya usaha tani sayuran memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak daripada tanaman padi sawah ataupun tanaman tahunan. Singkat perusahaan atau pengelolaan usaha tani semakin intensif pengelolaan usaha tani, maka tenaga kerja yang diperlukan semakin banyak. Meskipun tanaman yang diusahakan sama, jenis tanah dan sifat tanah yang berat akan memerlukan tenaga yang lebih banyak daripada tanah yang ringan. Musim tanah dan sistem irigasi pada lahan sawah tada hujan biasanya membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak daripada sawah yang beririgasi teknis. Karena pada sawah tada hujan sering kurang air jika telah diolah sehingga perlu diolah lagi. Pola tanam. Beberapa sistem kerja yang berlaku di sektor pertanian yaitu sistem kerja harian, yaitu buruh tani yang bekerja pada seorang petani. Kemudian setelah buruh tani tersebut selesai, maka pada hari itu juga dibayar upahnya. Sistem kerja bulanan. Pada sistem kerja bulanan buruh atau karyawan dibayar sebulan sekali. Sistem kerja jeblokan atau sakap. Pada sistem kerja ini, buruh tani yang bekerja pada seorang petani untuk mengerjakan semua pekerjaan dalam usaha taninya, sejak mulai pertanian sampai dengan panen. Upahnya dibayar oleh hasil usaha tani, seperti sistem bagi hasil. Sistem kerja borongan ini, buruh tani upahnya dibayar pada saat semua pekerjaan selesai dikerjakan pada nilainya sesuai dengan perjanjian. Sistem kerja gotong royong. Sistem kerja ini biasanya digunakan pada pekerjaan yang menyangkut kepentingan umum petani, misalnya dalam perbaikan saluran irigasi. Satuan-satuan tenaga kerja yang biasa digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan Satuan-satuan tenaga kerja yang biasa digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja dalam pertanian adalah hari kerja pria atau PHK atau HOK adalah waktu kerja seorang tenaga laki-laki dewasa selama 6 jam kerja per hari. Hari kerja wanita atau HKW adalah waktu kerja seseorang tenaga kerja wanita dewasa 6 jam per hari. Hari kerja anak HKA adalah waktu kerja anak-anak 10 tahun ke atas selama 6 jam kerja per hari. Hari kerja ternak atau HKT adalah waktu kerja sepasang ternak selama 5-6 per hari. Hari kerja mesing atau HKM adalah waktu kerja mesin dalam penyelesaian suatu luas lahan pertanian persatuan waktu tertentu. Perbandingan antara satuan tenaga kerja tersebut biasanya didasarkan ke nilai upah buruh tani yang berlaku di suatu daerah tertentu.
Sebagai patokan konversi antara satuan-satuan tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut. 1 HKW sama dengan 0,7 HKP, 1 HKA 0,5 HKP, 1 HKT sama dengan 5 HKP atau 6 HKP, 1 HKM 25 sampai 30 HKP. Misalnya upah buruh tani wanita besarnya sekitar 0,7 sampai 0,8 dari upah buruh tani laki-laki. Hal ini berarti jika buruh tani laki-laki per hari upahnya 10.000, maka upah buruh tani wanita bernilai 8.000. Dengan demikian konversi 1 HKW sama dengan 0,8 HKP. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja buruh tani adalah jenis kelamin, usia, kesehatan, waktu kerja, alat bantu kerja, upah kerja. Masalah-masalah tenaga kerja pertanian yang perlu mendapat perhatian di dalam pembangunan pertanian adalah buruh tani tidak diminati generasi muda desa karena tidak bergengsi. Upah buruh tani cenderung terus meningkat nilai nominalnya, tetapi nilai realnya relatif tetap jika dikonversikan ke harga beras yang berlaku. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.